Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Amin ya Allah. Bersama lagi dengan Ibu Hanis, kita sebelumnya telah mempelajari tentang rumus kecepatan. Ini Ibu akan bahas soal, nanti Ibu jelaskan bagaimana cara mencarinya. Kita harus tahu dulu soal ini lagi mencari apa. Lihat di sini, berarti dia lagi mencari kecepatan rata-rata. Nah, berarti kalau rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu. Bagaimana cara mencarinya? Jadi waktunya kan dari jam 9 sampai jam 9.40 sampai jam 11.20. Berarti dia sampai di Surabaya itu kan 11.20. Dia start dari Kediri itu dari jam 9, dari jam 9.40. Oke. Berarti berkurang kan waktunya. Gimana sih caranya? Oke, masih ingat bagaimana cara mencari jam? Nah, untuk kasus pengurangan di atasnya ini kita berhak menambahkan 60. Nah, 60 1 jam 60 menit. Oke. Nah, karena ini berkurang, tetap operasinya berkurang, angkanya berkurang jadi 10 di sini. 20 tambah 60 itu 80. Oke, baru bisa dikurangin sama 40 menitnya. Berapa? Hasilnya 40. Ya. Turun 10 dikurang 9 jadi 1. Hasilnya berarti 1 jam 40 menit. Tulis dulu di sini waktunya 1 jam 40 menit. Ibu geser lagi ya. Jadi 1 jam 40 menit. Lalu berarti dapatlah hasilnya 140 per 60 menit. Ini kita ubah, jadi waktunya kita udah dapat 140 per 60. 60 dapat dari mana? 60 ini yang tadi ya, ini menitnya, tulis menit. 40 ini hasilnya, tulis 60 nya di sini. Berarti hasilnya dapat 1/2 per 3. Masih ingat campuran kebiasa 1 kali 3 3 tambah 2 5 per 3 jam. Nah, jaraknya itu berapa? 130 km. Berarti kita masukkan rumus kecepatan jarak dibagi waktu. Berapa ya? 130 dibagi waktu. Ini waktu berarti 5 per 3. Ingat, masih ingat dengan perkalian kemarin 130. Ini kita ubah menjadi kali. Maka 3 di atas 5 di bawah hasilnya. Berarti jawaban untuk kecepatan ini jadi kecepatan rata-rata adalah 78 km per jam. Oke, kita membahas pembelajaran minggu kemarin. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Perbandingan antara volume dengan waktu pada debit. Oke, ini untuk rumus debit. Ada P, D, W. P itu adalah volume, D itu debit, W itu waktu. Kalau mencari volume itu debit kali waktu. Kalau mencari debit, volume dibagi waktu. Sedangkan kalau mencari waktu, volume dibagi debit. Nah, ini untuk satuan anak tangga. Yang ini punya volume. Ini satuan volume.
Dan ini adalah satuan debit. Satuan volume itu ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, ada meter kubik, ada desimeter kubik, ada sentimeter kubik, dan ada milimeter kubik. Kalau dia naik ke atas dibagi 1000, kalau dia turun ke bawah dikali 1000. Dan ini untuk volume debitnya. Oke. Kalau dia naik ke atas maka dibagi 10. Kalau dia turun maka dikali 10. Ada kiloliter, ada hektoliter, ada dekaliter, ada liter, ada desiliter, ada sentiliter, dan ada mililiter. Oke. Nah, sekarang dari selanjutnya kita akan belajar mengubah satuan volume dan debit. Oke. Perhatikan anak-anak, kalian harus menghafal dulu satuan anak tangga. Contohnya seperti ini. Nomor 1, 8 meter kubik titik-titik desimeter kubik. Oke, meter kubik di sini, desimeter kubik di bawahnya, berarti turun 1 anak tangga. Artinya 8 dikali 1000, karena 1 anak tangga itu dikali 1000 kalau turun. Berapa hasilnya? 8000 desimeter kubik. 8 dikali 1000, 8000 desimeter kubik. 2000 sentimeter kubik ke desimeter kubik. Di mana sentimeter kubik? Ada di sini. Ke desimeter kubik ada di sini. Berarti naik 1 anak tangga. Kalau naik itu dibagi 1000. Berarti 2000 dibagi 1000. Kita bisa coret-coret. 2 dibagi 1, 2 desimeter kubik. Hasilnya 2000 cm kubik ke desimeter kubik itu 2 desimeter kubik. Oke. Nomor 3 kita testing lagi ya. 12 desimeter kubik ke, contoh misalnya milimeter kubik. Oke. 12 dm, ini contohnya 12 dm ke mm. 1 2, berarti ada 2 anak tangga. 12 kalau dia dm ke milimeter kubik ini kan turun, berarti akan dikali. Nah, 12 dikali turun anak tangga 2 kali, berarti 0 3 kalinya 2 kali. 1 2 3, 1 2 3, tambah 1 di sini. 12 dikali 1 juta. Hasilnya berapa? 12 juta milimeter kubik. Hasil dari 12 desimeter kubik ke milimeter kubik itu adalah 12 juta. Oke. Sampai sini paham? Lanjut kita coba ke satuan debit ya. Nah, ini adalah satuan debit. Yang di atas tadi itu adalah satuan
volume. Oke, Ibu mau ngasih catatan dulu nih. Ibu mau ngasih catatan khusus. Jadi ini catatannya khusus banget karena ada kaitannya antara satuan volume sama satuan debit. Oke. Jadi untuk 1 meter kubik itu kalau ke debit, ini kan volume. Kalau dia ke debit, maka itu artinya sama dengan 1 kiloliter. Oke. Nah, 1 desimeter kubik ini kan satuan volume. Sama dengan kalau di debitnya itu sama dengan 1 liter, ya. Nah, 1 liter. Sedangkan untuk 1 cm kubik, ini kan 1 cm kubik ini kan satuannya volume. Kalau dia menjadi debit, maka itu artinya sama dengan, kalau dia debit itu artinya 1 mililiter. Oke, ini catatan khusus biar tidak bingung nanti. Sekarang kita coba untuk latihan soal. Kita ke contoh soal. Sepuluh desimeter kubik ke liter. Contohnya 10 desimeter kubik ke liter. Oke. 10 desimeter ke liter. Nah, berarti desimeter kubik itu artinya sama dengan liter. Oke. Berarti 10 desimeter kubik artinya sama dengan 10 liter. Seperti itu. Lanjut lagi kita ke soal nomor 2. 20 liter ke mililiter. 20 liter. Liter mana nih liter? Sini. Ke mililiter. Turun 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3. 20 dikali nolnya ada 3. 1, 2, 3 tambah 1. Berarti hasilnya 20 dikali 1000. 20 dikali 1000 itu hasilnya 20.000 ya, 20.000 ya mililiter. 20.000 mililiter. Kita coba nomor 3. Nomor 3, 30 meter kubik ke liter. Meter kubik itu artinya sama dengan kiloliter. Berarti KL ke liter. Oke. KL ke liter, hitung berapa anak tangga. KL ke liter 1, 2, 3. Kalau turun berarti dikali 30 dikali tadi nolnya 3 kan. Oke, 1000. 30 dikali 1000 sama dengan 30 sama dengan 30.000 liter. Jadi isinya 30 meter kubik sama dengan liter itu 30.000 liter. Ingat ya. Oke. Nah, sekarang
Kita lihat contoh antara volume dengan waktu ya. Oke anak-anak, setelah kita membahas tentang hubungan antara volume dengan waktu, coba kita latihan soal cerita. Biasanya soal cerita ini terkadang agak menyulitkan ya. Nah, sekarang coba kita latihan soal dulu. Oke, yang ditanya apa nih? Waktu. Apa rumus waktu? Volume dibagi debit. Ya. Nah, perlu kita ketahui debit airnya itu kan 30 sama 15. Tuh, ini debit air. 15 menit sama 30 liter. Maka kita tulis 30 liter dulu per menit ya, dibagi 15 menit. Hasilnya dapat 2 liter per menit. Setelah itu volumenya berapa? 90 liter. Baru kita pakai rumus W. Setelah kita dapat debit, kita dapat volume, kita bisa nyari waktunya. P per D. P volumenya 90 liter, debitnya 2 liter per menit. Oke. Sebenarnya ini bisa dicoret sih. Menit, ini jadi liter. Nah, ini boleh jadi menit. Dapat berapa? 90 dibagi 2 itu hasilnya 45 menit. Sekarang 45 menit ini belum selesai, kita harus ubahnya ke detik. Kenapa ubah ke detik? Karena satuannya detik. Berarti 45 kalau 1 menit berarti 60 detik. Dapat hasilnya 2700 detik. Jika ada pertanyaan silakan japri Ibu, kita akan diskusi bersama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.